Berlanjut di cerita Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan diteleportasi jauh dari pegunungan jiwa kematian. Kondisi Xiaoyan sekarang juga sangat terluka parah, pembuluh darah di tubuhnya semuanya hancur, dan 70% tulang-tulangnya patah. Bentrokan itu disebabkan oleh telapak tangan hantu tua Zai Xing, serta disusul dengan kedatangan dua Tian Zun hitam putih. Hati Yao Lao benar-benar terbakar dengan amarah saat melihat murid kesayangannya malah berakhir menyedihkan, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia lantas berkata, "Aula jiwa, mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati." Teman-temannya hanya bisa berpasrah dengan sedih. Xiaoyan menerima dengan paksa, telapak tangan kekuatan penuh, dari seorang ahli bintang 5 Dozun Puncak. Bahkan mereka berdua pun mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk bertahan, jika menghadapinya. Melihat kondisi Xiaoyan, dia benar-benar sekarat. Feng Zunze berkata kepada Yao Lao, "Bukankah masih ada beberapa metode yang kau punya? Kau dikenal sebagai seseorang yang bisa menyelamatkan siapapun, selama orang itu masih memiliki nafas bukan?" Yao Lao terus meratapi murid kesayangannya, perasaannya campur aduk antara sedih dan emosi, benar-benar membuatnya kehilangan kendali. Namun Feng Zunze menyuruhnya untuk tetap tenang. "Xiaoyan telah menyelamatkanmu, dan bukanlah keputusan yang bijak jika kau berangkat ke sana untuk membalaskan dendamnya, itu hanya akan berakhir kau ditangkap lagi oleh Aula Jiwa. Tujuan yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Xiaoyan. Aku juga yakin dengan keterampilan alkemismu, kau seharusnya mempunyai beberapa solusi untuk membantunya." Mendengarkan itu Yao Lao sedikit tenang, dia mencoba untuk menghilangkan ketegangan di dalam hatinya, dan selama beberapa menit kemudian, dia angkat bicara bahwa kekuatan jiwa dari anak ini sangatlah kuat. Dilihat dari kekuatan telapak tangan kematian Zai Xing sebelumnya, serangan tersebut harusnya sudah memutuskan semua energi kehidupannya, namun dia berhasil menahannya dengan paksa. Semuanya itu juga merupakan bantuan dari api surgawi yang selalu menjaganya. Api surgawi tersebut juga bisa membantu memperbaiki tubuhnya ketika terluka. Api 3000 pembakaran dikenal sebagai nyala api abadi. Anak ini telah menelan serta memurnikannya, tentu saja tidak akan pernah padam, meskipun dia mendapatkan beberapa luka di tubuhnya, dan terbilang cukup fatal, namun masih ada jalan untuk disembuhkan. Tetapi sekarang dia sedang tidak sadarkan diri. Pemulihan yang dilakukan oleh api 3000 pembakaran secara otomatis sedikit berjalan lambat. Kecuali api surgawi tersebut mendapatkan asupan dengan cara menyerap kekuatan bintang-bintang. Karena itulah kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang berada. Hanya dengan begitu, efek pemulihan tubuhnya bisa berjalan dengan cepat. Feng Zunze berkata bahwa, "Ayo kita kembali ke paviliun bintang jatuh, kau tidak lupakan. Tempat itu dibangun pada awalnya menggunakan meteorit dari luar angkasa, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa berkurang sedikit pun. Aku pikir itulah tempat yang paling cocok untuk memulihkan tubuh Xiaoyan. Namun yang disayangkan, rusaknya pembuluh darah itu akan mempengaruhi tingkat pelatihannya di masa depan." Ini bukan sebuah kata-kata untuk menurunkan semangat semua orang, tetapi dengan karakter Xiaoyan, apakah dia bisa menerimanya? Mendengarkan itu, Xiao Yixian menjadi semakin panik, namun Yao Lao berkata padanya untuk tidak khawatir. Saat ini Xiaoyan sedang terluka parah, tetapi mungkin masih ada kesempatan baginya untuk mendapatkan jati diri yang baru di masa mendatang. Coba gunakan kekuatan spiritualmu untuk merasakan bagian dalam tubuhnya, dan lihat apakah kamu menemukan sesuatu. Feng Zunze menyelidiki jauh di dalam tubuh Xiaoyan, sampai sesaat kemudian, tiba-tiba dia menemukan serta merasakan energi misterius yang sangat familiar. Bukankah ini adalah pil naga misterius Yin dan Yang? Yao Lao membenarkannya. Beruntung kami berhasil mendapatkan satu pil naga tersebut dari Han Feng kala itu, jika tidak hari ini akan sangat merepotkan baginya. Semua orang menjadi sangat bahagia. Harapan baru menggunakan kekuatan pil naga Yin dan Yang, merupakan berkah yang sangat besar bagi Xiaoyan. Dengan bantuan tersebut maka mungkin dia akan mendapatkan kesempatan yang cukup menjanjikan, bahkan lebih besar lagi untuk melakukan terobosan ke ranah Dozun. Tidak berpikir panjang, mereka segera bergegas menuju paviliun bintang jatuh. Tidak ada waktu untuk menundanya, demi keselamatan nyawa Xiaoyan. Singkat cerita, sesampainya di sana, Yao Lao seketika teringat dengan masa lalunya. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini.
Feng Zunze mengatakan, paviliun bintang jatuh didirikan oleh kami berdua, namun pada akhirnya posisimu untuk menjadi pemimpin, malah teralihkan kepadaku, benar-benar tanggung jawab yang sangat besar. Yao Lao mengatakan, aku tidak menyukai hal-hal semacam itu, alasan aku mendirikan paviliun ini, hanya sedikit ketertarikan. Feng Zunze lantas mengeluarkan sebuah batu di tangannya, sembari berkata, ini adalah formasi bintang jatuh yang paling hebat, bukan berasal dari buatan manusia, sebaliknya terbentuk secara alami. Feng Zunze segera memimpin teman-temannya untuk masuk ke bagian terdalam paviliun bintang jatuh. Penghalang alami yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit, meskipun belum bisa sebanding dengan ukuran alam besar yang diciptakan oleh seorang elit doseng, tetapi tempat ini sudah hampir mirip dengan sebuah kota. Selain itu tingkat pengamanannya juga cukup menjanjikan, bahkan seorang elit dozun pun, sangat sulit untuk merasakan hawa keberadaannya. Sesampainya di sana, semua murid memberikan hormat. Feng Zunze lantas berkata, sapalah pemimpin utama paviliun bintang jatuh. Mendengarkan perintah itu, tentu saja bagaimana mungkin semua muridnya lupa, sosok legenda yang mendirikan paviliun bintang jatuh. Mu Qingluan seketika merasa sangat kaget, melihat kondisi Xiao Yan, yang tidak sadarkan diri, dan wajahnya babak belur parah, serta vitalitas di dalam tubuhnya rusak berantakan, entah apa yang terjadi, tetapi saat mendengarkan semua penyampaian Feng Zunze, bahwa dia menyebutkan Xiao Yan telah bertarung dengan ahli Dozun bintang 5 puncak. Mu Qingluan terkejut bukan main, bukankah ini adalah sebuah hal yang paling nekat yang pernah dia lakukan seumur hidupnya? Namun keberanian tersebut membuat Mu Qingluan menjadi semakin kagum padanya, dikarenakan, bisa bertahan di bawah serangan seorang elit Dozun. Andai kata Feng Qing'er bertemu dengan sekarang, aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Tiba di sebuah menara pilar batu, Xiao Yan kemudian ditempatkan di atasnya, kekuatan meteorit alami yang terkumpul ratusan tahun, terus mengalir dan tak pernah terhenti, serta kekuatan bintang-bintang yang terserap melalui luar angkasa, menjadikan tempat tersebut sebagai titik berkumpulnya kekuatan yang bisa diyakinkan, mampu membantu pemulihan tubuh Xiao Yan. Tidak menunggu waktu lama, gelombang energi mengalir dari segala penjuru, nyala api surgawi seketika melingkar menutupi seluruh bagian tubuhnya. Pemandangan itu benar-benar sungguh mengejutkan, inti api 3000 pembakaran yang berada di tubuhnya, langsung bereaksi menjadi memadat, tampak ada sebuah kekuatan yang sedang terhubung satu sama lain. Melihat muridnya sedang melalui tahapan proses pemulihan, Yao Lao hanya bisa berharap dan berdoa sembari berkata, bocah, gurumu ini masih sangat menunggumu untuk membantuku memperbaiki tubuh fisik. Karena itulah, harapan akan terus berlabuh, semoga Xiao Yan bisa sembuh total dari luka yang dialaminya. Singkatnya, dalam proses untuk penyembuhan tubuh Xiao Yan, paviliun bintang jatuh menjadi begitu ramai dengan kedatangan kelompok mereka, terutamanya orang yang paling menonjol, yang menjadi pendiri pertama paviliun tersebut, yaitu adalah Yao Lao, meskipun Yao Lao bukanlah tipe orang yang tergila-gila akan jabatan serta kepemimpinan, namun dia menghargai semua keputusan Feng Zunze. Tetapi yang paling dipikirkan oleh Yao Lao sekarang, adalah bukan masalah apapun melainkan kondisi Xiao Yan, pemuda itu telah mempertaruhkan kekuatannya, bahkan nyawanya sendiri pun demi menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa. Waktu terus mengalir, dalam kurun sebulan lebih, Soyan masih berada di atas menara batu, dan belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, namun tentu saja dalam proses itu tahapan pemulihannya sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. Feng Zunze mengatur posisi Panatua Paviliun Bintang Jatuh, untuk memperketat penjagaan, karena bukan tidak mungkin Aula Jiwa datang menyerang, bahkan menjadikan Xiao Yixian dan Tian Huo sebagai Panatua tamu. Xin berpindah di wilayah barat laut benua Doqi, tepatnya di Kekaisaran Jiama, seorang Ratu Medusa tampak termenung di dalam aula besar aliansi Yan, tatapan matanya penuh dengan kecemasan, serta kerinduan mendalam. Dia lantas berkata bahwa, sudah 6 tahun berlalu, Xiao Yan, kau telah berjanji kepada ratu ini, bahwa kau akan kembali. Sementara itu terdengar ada suara lembut yang terlintas dari gadis kecil memanggil sang ratu, dengan sebutan seorang ibu. Bahkan yang paling mengejutkan di usianya yang baru beranjak 2 tahun lebih, kekuatannya sudah mencapai ranah Dozong. Di tangan gadis kecil itu terdapat ular kecil, piton penelan 7 warna. Salah satu wujud pengganti Ratu Medusa di masa lalu.